Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fikraikal dengan nomor induk mahasiswa 64232726 dari mahasiswa transfer D3 KS1 Manajemen. Nah, untuk kesimpulan kali ini adalah eh, istilah surat berharga dalam bahasa Belanda disebut waardepaper, yang artinya kertas berharga. Nah, istilah ini merujuk kepada dokumen yang memiliki nilai dan fungsi sebagai alat bayar. Surat berharga mencakup berbagai jenis, termasuk obligasi, saham, instrumen keuangan, dan lainnya. Nah, untuk dasar hukum, surat berharga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang menjelaskan bahwa surat berharga adalah dokumen pengukuhan atau pengakuan hutang seperti wasel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau derivatif lainnya, yang biasanya diperdagangkan di pasar modal atau pasar uang. Nah, surat berharga digunakan sebagai alat pembayaran yang praktis karena memungkinkan transaksi tanpa harus membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak atau dengan jumlah yang besar. Yang juga lebih aman pastinya. Nah, surat berharga memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan keuntungan atau keuangan karena dapat digunakan sebagai komoditas, objek perjanjian, atau investasi. Nah, jenis-jenis surat berharga mencakup wasel, cek, surat sanggup atau promes, kwitansi, bilet giro, commercial paper, obligasi, surat uang negara, surat sekuritas, dan lain sebagainya. Nah, penilaian surat berharga itu sangat penting untuk menentukan nilai wajar dari aset tersebut yang melibatkan perhitungan imbal hasil. Itu diharapkan dibandingkan dengan imbal hasil yang diberikan oleh aset tertentu. Nah, untuk pengertian obligasi. Obligasi adalah salah satu jenis surat berharga yang merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga terhadap atau tetap pada setiap periode dan memiliki berbagai jangka waktu, termasuk yang tidak terbatas, konsol. Nah, untuk arti konsol ini adalah waktu yang tidak terbatas. Selain itu, istilah kunci dalam obligasi melibatkan nilai nominal atau harga yang tercantum pada obligasi tersendiri. Nah, kupon tingkat bunga. Tingkat bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi, dan jatuh tempo. Jatuh tempo itu adalah periode waktu hingga obligasi pada jatuh tempo tersendiri. Nah, untuk nilai obligasi digunakan model penilaian yang melibatkan nilai obligasi, tingkat suku bunga, pembayaran bunga obligasi, nilai nominal obligasi, dan periode. Selain itu, premi resiko juga mempengaruhi nilai obligasi yang melibatkan premi jatuh tempo, premi kebangkrutan, premi likuiditas, dan premi inflasi. Nah, inflasi itu menurunnya angka. Nah, untuk pengertian saham adalah bukti kepemilikan dari atau dalam sebuah perusahaan dan memiliki dua alasan utama untuk dibeli, yaitu untuk memiliki saham dalam perusahaan atau untuk investasi jangka pendek. Nah, pemegang saham berhak atas dividen jika dibayarkan, dan mereka juga dapat mengalami keuntungan atau kerugian modal dari selisih antara harga beli maupun harga jual saham tersendiri. Nah, penilaian saham mencakup berbagai model seperti model dividen konstan, model dividen dengan pertumbuhan konstan, model dividen dengan pertumbuhan yang berbeda. Nah, itu dari ketiga itu mencakup model-model dari penilaian. Nah, itulah rangkuman dari berbagai aspek terkait surat berharga, obligasi saham, dan konsep-konsep terkaitnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.